Hari itu, suasana di ruang kuliah Universitas Harvard terasa berbeda. Dingin, mencekam, dan penuh ketegangan. Di hadapan saya, duduk 9 mahasiswa terbaik dari seluruh penjuru dunia. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ada yang berasal dari Amerika Serikat, pewaris keluarga politisi ternama. Ada yang datang dari Tiongkok, jenius matematika yang wajahnya jarang tersenyum. Ada pula dari Jerman, Inggris, dan Prancis. Mereka semua menatap papan tulis hitam dengan mata penuh tanya. Saya, seorang profesor yang telah mengajar selama lebih dari 30 tahun di kampus bergengsi ini, memegang kapur tulis dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena beratnya kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Saya menarik napas panjang, memunggungi para mahasiswa, dan mulai menulis satu kalimat besar di papan tulis. Suara kapur yang bergesekan dengan papan hitam terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, semuanya akan menghadapi kemunduran, kecuali satu negara. Seketika, ruangan itu menjadi riuh. Bisik-bisik ketidakpercayaan mulai terdengar. Seorang mahasiswa dari New York mengangkat tangannya, wajahnya merah pada menahan amarah. "Profesor, apa maksud Anda? Amerika adalah negara adidaya. Kami memimpin teknologi, militer, dan ekonomi. Bagaimana mungkin kami runtuh?" Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis, lalu menuliskan 5 kata kunci di bawah kalimat tadi. Krisis energi, penuaan penduduk, keruntuhan rantai pasok, kelaparan global, perpecahan sosial. Dunia sedang berubah, kata saya dengan suara berat. Lihatlah Eropa. Saat musim dingin tiba, mereka panik karena kekurangan gas. Pabrik-pabrik tua di Jerman mulai tutup satu persatu. Lihatlah Tiongkok. Penduduk mereka menua dengan sangat cepat sebelum mereka sempat menjadi kaya raya. Anak-anak muda di sana mulai kehilangan harapan, memilih untuk berbaring datar daripada bekerja keras. Dan Amerika, inflasi, perpecahan politik, dan utang yang menggunung sedang menggerogoti fondasi mereka. Saya berbalik menatap mereka satu persatu. Tatapan saya berhenti pada seorang mahasiswa asal Asia Tenggara yang duduk di pojok belakang. Dia tampak pendiam, rendah hati, namun matanya memancarkan sinar yang tajam. Hanya ada satu negara yang memiliki kunci untuk bertahan dan memimpin di era baru ini, lanjut saya. Sebuah negara yang selama ini sering diremehkan. Sebuah negara yang sering kalian anggap hanya sebagai tempat liburan yang indah, tapi di balik senyum ramah penduduknya, tersimpan kekuatan raksasa yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Mahasiswa dari Jerman tertawa kecil, nada suaranya terdengar meremehkan. "Jangan bilang itu India, Profesor. Atau mungkin Brasil." Saya menggeleng pelan. Lalu, dengan gerakan tegas, saya menulis satu kata di tengah papan tulis. 6 huruf yang akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Indonesia. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena takut, tapi karena bingung. Bahkan ada yang tertawa pelan, seolah saya sedang membuat lelucon di siang bolong. "Indonesia?" tanya mahasiswa dari Inggris dengan alis terangkat. "Negara kepulauan itu? Yang sering banjir dan macet." "Profesor, bukankah mereka masih negara berkembang yang bergantung pada bantuan asing?" "Itulah kesalahan terbesar kalian," jawab saya tegas. Suara saya menggema, mematikan tawa mereka. "Kalian masih melihat Indonesia dengan kacamata 10 atau 20 tahun yang lalu. Kalian tidak melihat apa yang sedang terjadi di sana sekarang. Saat dunia barat sibuk berdebat dan dunia timur sibuk menua, Indonesia sedang diam-diam menyusun kekuatan yang akan membuat dunia bergantung pada mereka." Saya berjalan mendekati meja mahasiswa, menatap mereka tajam. "Tahukah kalian, jika Indonesia menutup pintu ekspornya hari ini, industri mobil listrik di seluruh dunia akan lumpuh? Tahukah kalian, saat Eropa dan Jepang kebingungan siapa yang akan merawat orang tua mereka,
Indonesia memiliki jutaan anak muda produktif yang siap menggerakkan roda ekonomi. Tahukah kalian bahwa di saat dunia terancam kelaparan, tanah vulkanik di Khatulistiwa itu mampu memberi makan setengah penduduk dunia jika dikelola dengan benar? Para mahasiswa itu terdiam. Mereka mulai membuka laptop, mencari data, mencoba membantah ucapan saya. Namun, semakin mereka mencari, wajah mereka semakin pucat. Fakta demi fakta mulai terkuak di layar mereka. Saya kembali ke podium. Hari ini, kita tidak akan membahas teori ekonomi yang rumit. Kita akan membahas sebuah fenomena. Sebuah kebangkitan Nusantara. Dengarkan baik-baik, karena masa depan karier dan negara kalian mungkin akan sangat bergantung pada seberapa baik kalian memahami negara ini. Cerita ini bukan tentang statistik belaka. Ini tentang jiwa sebuah bangsa. Mari kita mulai dari hal yang paling membuat dunia gemetar saat ini, nikel dan hilirisasi. Saya menunjuk mahasiswa dari Jerman. Hans, kau bangga dengan industri otomotif negaramu, bukan? Mercedes, BMW, Audi, mobil-mobil hebat. Hans mengangguk bangga. Tentu saja, Profesor. Kami adalah raja otomotif dunia. Benarkah? Tanya saya retoris. Lantas, bagaimana jika saya katakan bahwa masa depan mobil-mobil kebanggaanmu itu ada di tangan para penambang di Sulawesi dan Maluku Utara? Wajah Hans berubah bingung. Saya menjelaskan dengan perlahan namun menusuk. Era mesin pembakaran internal sudah berakhir. Masa depan adalah kendaraan listrik. Dan jantung dari kendaraan listrik adalah baterai. Dan apa komponen utama baterai itu? Nikel. Saya mengambil sebatang kapur baru dan menulis angka besar di papan tulis. 52%. Indonesia menguasai lebih dari setengah cadangan nikel dunia. Dulu, selama berpuluh-puluh tahun, bangsa ini dijajah, dikeruk isinya. Mereka dipaksa menjual tanah air mereka dalam bentuk tanah mentah dengan harga murah. Orang asing yang menikmatinya, orang asing yang menjadi kaya, sementara rakyat di sana hanya mendapat debu dan lubang tambang. Suara saya bergetar karena emosi. Saya teringat kunjungan saya ke sebuah smelter di Morowali bulan lalu. Tapi sekarang, cerita itu sudah berubah. Pemimpin mereka dengan berani berkata, "Cukup, tidak ada lagi ekspor biji nikel mentah. Jika kalian menginginkan nikel kami, datanglah ke sini. Bangun pabrik di sini. Pekerjakan rakyat kami. Berikan teknologi kalian." Uni Eropa marah. Mereka menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia. Mereka menekan. Mereka mengancam. Tapi apakah Indonesia gentar? Saya menatap mahasiswa di kelas itu. Tidak. Bangsa itu tidak mundur satu langkah pun. Mereka berdiri tegak. Dan apa hasilnya? Lihatlah data kalian sekarang. Para mahasiswa itu terbelalak melihat grafik di layar mereka. Pendapatan negara itu melonjak berkali-kali lipat. Ribuan pabrik berdiri. Anak-anak muda Indonesia yang dulu hanya bisa bermimpi menjadi buruh kasar, kini mulai belajar mengoperasikan mesin-mesin canggih, menjadi insinyur, menjadi ahli metalurgi di tanah mereka sendiri. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, kata saya lirih. Ini adalah pernyataan harga diri. Ini adalah proklamasi kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya. Indonesia sedang mengajarkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi bangsa kuli yang bisa diperintah. Mereka adalah mitra, mitra yang setara. Tapi kekuatan Indonesia bukan hanya pada apa yang ada di dalam perut buminya. Kekuatan sejati mereka ada pada apa yang ada di atas tanahnya, manusianya. Saya menghapus papan tulis dan menggambar sebuah piramida. Lihat ini adalah piramida penduduk Jepang dan Eropa. Terbalik. Bagian atasnya besar, bagian bawahnya kecil. Terlalu banyak orang tua, terlalu sedikit anak muda. Siapa yang akan bekerja? Siapa yang akan membayar pajak? Siapa yang akan menciptakan inovasi? Suasana menjadi muram. Mahasiswa dari Jepang menunduk, menyadari kenyataan pahit di negaranya di mana sekolah-sekolah tutup karena tidak ada murid,
dan rumah-rumah kosong ditinggalkan pemiliknya yang menua. Sekarang lihat piramida Indonesia, kata saya sambil menggambar bentuk piramida yang sempurna dan kokoh di sebelahnya. Dasarnya lebar, dipenuhi oleh generasi muda yang lapar akan kemajuan. Bonus demografi. Ini adalah hadiah Tuhan yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju saat ini. Indonesia memiliki jutaan anak muda yang kreatif, tangguh, dan adaptif. Mereka tidak manja. Saya menceritakan pengalaman saya saat tersesat di sebuah gang kecil di Jakarta. Di sana, di sebuah warung kopi sederhana, saya melihat sekelompok anak muda. Mereka tidak sedang mabuk-mabukan atau membuat onar. Mereka sedang memegang ponsel pintar murah. Tapi apa yang mereka lakukan luar biasa. Mereka berjualan online. Mereka membuat konten kreatif. Mereka belajar coding secara otodidak dari internet. Di negara kalian, saya menunjuk mahasiswa Amerika. Anak muda sibuk mengeluh tentang burnout dan menuntut keseimbangan kerja. Di Indonesia, anak mudanya memiliki semangat juang yang luar biasa. Mereka jatuh. Mereka bangkit lagi. Mereka tidak menunggu bantuan pemerintah. Mereka menciptakan jalan mereka sendiri. Saya melihat pedagang bakso. Lanjut saya. Pedagang makanan keliling yang usianya mungkin sudah 50 tahun. Dia menggunakan QR Code untuk pembayaran. Dia menggunakan aplikasi untuk memesan bahan baku. Transformasi digital di Indonesia bukan terjadi di ruang rapat ber-AC di gedung pencakar langit saja, tapi terjadi di gang-gang sempit, di pasar-pasar becek, di desa-desa terpencil. Itulah yang disebut ketahanan ekonomi rakyat, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika krisis global menghantam, ketika perusahaan-perusahaan raksasa di Wall Street runtuh, ekonomi rakyat Indonesia tetap hidup. Mengapa? Karena mereka ditopang oleh jaring pengaman sosial yang tidak tertulis dalam buku teks ekonomi manapun. Seorang mahasiswa bertanya ragu-ragu, "Jaring pengaman apa, Profesor? Asuransi negara?" Saya tersenyum lebar. "Bukan. Namanya adalah gotong royong." Kata itu terasa asing di lidah mereka, tapi saya menuliskannya dengan huruf kapital di papan tulis. Gotong royong. Saat pandemi melanda dunia, di New York, orang-orang berkelahi memperebutkan tisu toilet dan masker di supermarket. Di Eropa, tetangga saling curiga dan menutup pintu. Ketakutan merajalela, egoisme menjadi raja. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Suara saya melembut, penuh kekaguman. Di Indonesia, tetangga menggantungkan bungkusan makanan di pagar rumah tetangganya yang sedang sakit, tanpa diminta, tanpa dibayar. Warga desa secara sukarela menjaga gerbang kampung mereka. Mereka mengumpulkan uang receh untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak punya sistem kesehatan secanggih Amerika. Mereka tidak punya dana bantuan sebesar Eropa. Tapi mereka punya hati yang lebih besar dari siapapun. Mereka punya ikatan persaudaraan yang membuat mereka tidak bisa melihat saudaranya kelaparan. Mangan ora mangan asal kumpul makan, tidak makan asal berkumpul. Filosofi ini mungkin terdengar kuno bagi kalian, tapi itulah lem perekat yang membuat bangsa ini tidak hancur meski dihantam badai krisis berkali-kali. Mahasiswa di ruangan itu terdiam. Ada rasa malu yang tersirat di wajah mereka. Mereka sadar, di negara mereka yang maju, orang bisa mati kesepian di apartemen mewah tanpa ada tetangga yang tahu. Tapi di gang-gang sempit Jakarta atau desa-desa di Jawa, tidak ada yang dibiarkan sendirian. Kalian pikir teknologi adalah segalanya? Tantang saya. Teknologi tanpa kemanusiaan akan membawa kehancuran. Indonesia memiliki keduanya. Mereka mengadopsi teknologi dengan cepat, tapi mereka tidak kehilangan jiwa kemanusiaan mereka. Saya berjalan kembali ke meja dosen, mengambil sebuah gelas air putih, dan meminumnya perlahan. Tenggorokan saya kering, tapi semangat saya membara. Tapi Profesor, selama mahasiswa dari Tiongkok, mencoba mencari celah. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa. Bukankah itu resep untuk kehancuran?
Lihatlah Yugoslavia. Lihatlah Uni Soviet. Negara yang terlalu beragam pasti akan pecah. Bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Pertanyaan yang cerdas. Sangat logis. Saya tersenyum. Kali ini senyum penuh kemenangan. Itulah keajaiban terbesar Indonesia yang tidak bisa dinalar oleh logika barat atau timur manapun. Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu, negara ini memiliki lebih banyak perbedaan daripada seluruh benua Eropa digabungkan. Beda agama, beda warna kulit, beda tradisi. Secara teori politik, negara ini seharusnya sudah bubar sejak tahun 1945. Tapi nyatanya, mereka masih berdiri tegak di bawah satu bendera merah putih. Di Indonesia, masjid dan gereja berdiri berdampingan. Saat umat Islam sholat Idul Fitri, pemuda Kristen menjaga keamanan parkirnya. Saat Natal tiba, tetangga Muslim datang mengucapkan selamat dan berbagi kue. Di Bali, saat Nyepi, seluruh pulau hening, dan semua orang menghormatinya. Darah toleransi mengalir dalam nadi mereka. Tentu, ada riak-riak kecil, ada gesekan. Tapi jika dibandingkan dengan skala keragamannya, Indonesia adalah laboratorium perdamaian paling sukses di dunia. Saya menatap tajam ke arah mahasiswa Tiongkok itu. Kalian membangun persatuan dengan keseragaman dan kontrol yang ketat. Tapi Indonesia membangun persatuan di atas perbedaan. Itu jauh lebih sulit. Dan jauh lebih kuat jika berhasil. Dan mereka telah membuktikannya selama hampir 1 abad. Ruangan kuliah itu kini hening total. Tidak ada lagi yang membantah. Tidak ada lagi yang tertawa. Yang ada hanyalah rasa hormat dan kekaguman yang perlahan tumbuh. Jadi, kata saya menutup bagian pertama kuliah hari ini, kita punya sebuah negara dengan kekayaan alam yang menjadi kunci masa depan energi dunia. Kita punya negara dengan bonus demografi anak muda yang kreatif dan adaptif. Kita punya negara dengan fondasi ekonomi rakyat yang tahan banting. Dan di atas segalanya, kita punya negara dengan kearifan lokal yang mengikat ratusan juta manusia dalam persaudaraan. Tapi cerita ini belum selesai. Kalian belum mendengar tentang revolusi infrastruktur gila-gilaan yang mereka lakukan. Kalian belum mendengar bagaimana mereka memindahkan ibu kota mereka ke tengah hutan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Kalian belum mendengar bagaimana anak-anak kampung di sana kini bisa meretas sistem keamanan siber dunia atau menciptakan inovasi pertanian yang mencengangkan. Saya melihat jam dinding. Waktu untuk sesi pertama hampir habis. Minggu depan, saya akan membawa kalian terbang dari ruang kelas ini. Kita akan masuk ke dalam hutan Kalimantan, kita akan menyelam ke Laut Raja Ampat, dan kita akan menyusuri jalan tol Trans Sumatera. Saya akan tunjukkan bukti fisik bagaimana raksasa ini sedang meregangkan ototnya. Dan percayalah, bisik saya di akhir kalimat. Setelah kalian tahu fakta selanjutnya, kalian akan berharap kalian dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kelas hari itu dimulai tanpa suara. Tidak ada salam. Tidak ada basa-basi. Saya langsung menekan tombol proyektor. Sebuah peta raksasa Indonesia muncul di layar. Membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Kalian lihat peta ini, tanya saya, memecah keheningan. Selama 70 tahun lebih, dunia melihat peta ini sebagai mimpi buruk logistik. Saya menunjuk ke arah ribuan pulau yang terpisah oleh lautan luas. Dulu, para ekonom dunia tertawa. Mereka bilang, mustahil menyatukan ekonomi negara kepulauan ini. Biaya kirim semen dari Jawa ke Papua bisa 10 kali lipat lebih mahal daripada mengirimnya ke Eropa. Keadilan sosial hanyalah mimpi di siang bolong. Pembangunan hanya menumpuk di satu pulau, Jawa. Sementara pulau lain, gelap gulita, jalanan berlumpur, tertinggal. Saya menatap Hans, mahasiswa Jerman itu lagi. Di negaramu, kamu bisa mengendarai mobil dari Berlin ke Munich dengan kecepatan tinggi di autobahan yang mulus. Tapi di sini, dulu, perjalanan antar kota bisa memakan waktu berhari-hari karena jalan rusak parah. Tapi, suara saya meninggi, itu dulu.
Saya menekan tombol lagi. Garis-garis cahaya mulai muncul di peta itu, menjalar seperti pembuluh darah yang baru dialiri kehidupan. Lihat garis-garis ini. Dalam 10 tahun terakhir, sesuatu yang gila terjadi. Ribuan kilometer jalan tol membelah hutan Sumatera. Bendungan-bendungan raksasa menahan air di Nusa Tenggara yang kering. Pelabuhan-pelabuhan baru muncul di pulau-pulau terluar. Mereka menyebutnya Indonesia sentris. Saya berjalan ke tengah ruangan, menatap mata para mahasiswa yang mulai terbelalak. Ini bukan sekadar menuangkan aspal dan beton. Ini adalah tentang sila kelima Pancasila mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka sedang membayar utang sejarah kepada saudara-saudara mereka di luar Jawa. Bayangkan, kata saya, seorang petani karet di pedalaman Sumatera. Dulu, hasil panennya busuk di jalan karena truk pengangkut terjebak lumpur selama 3 hari. Sekarang, dia bisa mengirim barangnya ke pelabuhan hanya dalam hitungan jam. Apa artinya? Artinya uang di kantongnya bertambah. Artinya anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Artinya harapan hidup kembali menyala. Seorang mahasiswa dari Amerika mengangkat tangan. Tapi Profesor, bukankah utang mereka menumpuk untuk membangun semua ini? Bukankah itu berbahaya? Saya tersenyum pahit. Sebuah pertanyaan klasik dari Barat. Utang untuk konsumsi itu racun. Jawab saya tegas. Tapi utang untuk aset produktif adalah investasi. Kalian di Amerika berutang untuk perang. Kalian mencetak uang untuk menambal bank yang bangkrut. Tapi Indonesia? Mereka berutang untuk membangun jembatan yang akan dipakai anak cucu mereka selama 100 tahun ke depan. Dan ada satu hal lagi yang membuat dunia tercengang. Sebuah keberanian yang tidak dimiliki negara manapun di abad ini. Saya mematikan proyektor. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya suara saya yang terdengar. Bayangkan Jakarta. Kota metropolitan yang padat, macet, polusi, dan perlahan tenggelam karena air laut. Jika kalian menjadi pemimpin negara itu, apa yang akan kalian lakukan? Membangun tanggul raksasa? Memperbaiki drainase? Itu solusi biasa. Tapi Indonesia memilih jalan yang tidak masuk akal bagi orang pengecut. Mereka memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara mereka. Lampu ruangan saya nyalakan kembali. Di layar, kini terpampang gambar hutan hijau yang asri, berpadu dengan bangunan futuristik yang selaras dengan alam, Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya melihat reaksi mahasiswa saya. Ada yang menggeleng tak percaya. Memindahkan ibu kota adalah pekerjaan raksasa. Brasil pernah melakukannya. Myanmar pernah melakukannya. Tapi memindahkannya ke tengah hutan tropis dengan konsep kota rimba berkelanjutan? Itu gila. Ini bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan. Jelas saya dengan penuh semangat. Ini adalah simbol perubahan pola pikir. Selama ratusan tahun, pusat gravitasi Indonesia ada di Jawa, warisan kolonial Belanda. Dengan pindah ke Kalimantan, tepat di tengah-tengah garis khatulistiwa, Indonesia sedang berkata kepada dunia, masa depan kami bukan lagi tentang Jawa, tapi tentang seluruh Nusantara. Dan dengarkan ini baik-baik. Mereka tidak membangun kota beton seperti New York atau Shanghai. Mereka membangun kota di mana 70% wilayahnya tetap menjadi hutan hijau. Mobil berbahan bakar bensin dilarang masuk ke pusat pemerintahan. Semuanya listrik. Semuanya energi terbarukan. Sementara dunia barat masih berdebat di konferensi meja bundar tentang perubahan iklim, Indonesia langsung mengambil cangkul dan menanam pohon di ibu kota baru mereka. Itu tindakan nyata. Saya melihat Julia, mahasiswa dari Prancis, tampak tertegun. Di Eropa, menebang satu pohon saja butuh izin berbulan-bulan. Di sini, sebuah negara sedang membangun peradaban baru di antara pepohonan tanpa merusak paru-paru dunia. Tapi Profesor, potong Julia pelan. Siapa yang membangun semua itu? Bukankah mereka butuh insinyur asing? Bukankah teknologi mereka masih tertinggal? Saya tertawa lepas. Tawa yang membuat seisi kelas bingung. Ah, Julia.
Pertanyaanmu mengingatkan saya pada pertemuan saya dengan Satrio. Saya duduk di tepi meja, mengubah nada bicara menjadi lebih personal, seperti seorang kakek yang bercerita pada cucunya. Minggu lalu, saya menaiki kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Namanya Whoosh. Kecepatannya 350 km per jam. Jakarta ke Bandung hanya 40 menit. Dulu butuh 3 jam. Saya masuk ke ruang kemudi tentu dengan izin khusus. Saya berharap melihat seorang insinyur Tiongkok atau Jepang di sana. Tapi yang saya temukan adalah pemuda berkulit sawo matang, dengan senyum ramah khas Jawa. Namanya Satrio. Umurnya baru 28 tahun. Saya tanya padanya, "Satrio, di mana kamu belajar mengendalikan monster besi ini?" Dia menjawab dengan bahasa Inggris yang sederhana tapi lancar. "Profesor, kakek saya dulu pembajak sawah. Ayah saya sopir bus antar kota. Saya belajar dari para ahli dunia. Tapi sekarang, tangan sayalah yang memegang kendali ini." Saya menatap mahasiswa saya dengan tajam. "Kalian mengerti? Ini yang disebut transfer teknologi. Indonesia tidak hanya membeli barang, mereka membeli ilmunya. Ribuan anak muda seperti Satrio dikirim belajar. Mereka menyerap ilmu seperti spons. Dan sekarang, mereka yang mengebor terowongan MRT menembus perut bumi Jakarta. Mereka yang merancang jembatan bentang panjang di Papua. Satrio bukan pengecualian. Dia adalah wajah baru Indonesia. Wajah yang percaya diri. Wajah yang tidak lagi menunduk malu di hadapan orang asing. Kakeknya membajak sawah dengan kerbau, tapi cucunya menerbangkan bangsa ini dengan kecepatan 350 km per jam. Suasana kelas menjadi hening, namun hangat. Ada rasa haru yang menyelinap. Kisah Satrio adalah kisah mobilitas sosial yang sudah jarang terjadi di Amerika atau Eropa, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin sulit naik kelas. Dan jangan lupakan satu hal, lanjut saya sambil berjalan ke peta lagi, air. 2/3 wilayah negara ini adalah air. Nenek moyang mereka adalah pelaut yang tangguh. Selama berabad-abad, mereka memunggungi laut. Tapi sekarang, raksasa ini telah kembali menatap samudra, poros maritim dunia. Itu visi mereka. Mereka menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan asing. Ratusan kapal diledakkan. Pesannya jelas. Laut ini milik kami. Ikan ini untuk rakyat kami. Jangan coba-coba mencuri dari piring makan rakyat Indonesia. Hasilnya, stok ikan melimpah. Nelayan-nelayan kecil di Natuna, di Maluku, kini tersenyum lebar. Mereka kembali menjadi tuan di rumah sendiri. Saya melihat jam dinding lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Jadi, saya menyimpulkan bagian kedua ini. Kita melihat negara yang tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Kita melihat negara yang berani memindahkan ibu kota demi pemerataan. Kita melihat generasi muda yang melompat dari kerbau ke kereta cepat dalam 2 generasi. Dan kita melihat bangsa bahari yang kembali menguasai lautnya. Kalian pikir itu sudah cukup mengejutkan? Saya menggeleng pelan. Wajah saya berubah serius. Apa yang saya ceritakan tadi hanyalah perangkat kerasnya, fisiknya, jalan, jembatan, gedung, kereta. Itu mudah dilihat mata. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat mata. Namun jauh lebih menakutkan bagi para pesaing global. Sesuatu yang sedang terjadi di saku celana setiap rakyat Indonesia. Dari tukang sayur hingga CEO perusahaan. Revolusi digital. Ekonomi internet. Minggu depan, saya akan ceritakan bagaimana pedagang gorengan di pinggir jalan Jakarta lebih canggih dalam bertransaksi daripada pemilik toko di pinggiran kota Paris. Saya akan ceritakan bagaimana unicorn dan dekakorn lahir dari garasi-garasi di Jakarta, menantang dominasi Silicon Valley. Dan saat kalian mendengar itu, kalian akan sadar, Indonesia bukan lagi macan Asia yang sedang tidur. Dia sudah bangun, dia sudah berlari, dan dia sedang bersiap untuk terbang. Saya membereskan buku-buku saya. Sampai jumpa minggu depan. Siapkan mental kalian.
Karena kita akan masuk ke dunia digital Nusantara. Minggu lalu kita bicara tentang beton dan aspal. Saya membuka kuliah dengan suara tenang. Hari ini, kita bicara tentang sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan oleh 270 juta rakyat Indonesia setiap detik. Saya mengeluarkan dompet kulit tua saya dari saku jas. Saya menunjukkannya kepada mahasiswa. Di Amerika, di Eropa, bahkan di Jepang, jika saya ingin membeli makan siang di pinggir jalan, saya harus memastikan saya punya uang tunai, koin-koin receh yang merepotkan. Jika saya kehabisan uang tunai, saya harus mencari ATM, kuno. Sangat kuno. Saya melempar dompet itu ke atas meja dosen. Bunyinya berdebum. Di Indonesia, dompet tebal seperti ini mulai ditinggalkan. Mereka telah melompat ke masa depan yang bahkan belum sepenuhnya dicapai oleh negara-negara G7. Saya menekan tombol slide. Gambar seorang pedagang bakso gerobakan muncul di layar. Pakaiannya sederhana, handuk kecil melingkar di lehernya, tapi di gerobaknya tertempel sebuah stiker dengan kode kotak-kotak hitam putih. Kuris, kata saya mengeja. Quick Response Code Indonesian Standard. Tolong perhatikan baik-baik. Ini bukan toko di mal mewah. Ini pedagang kaki lima. Namanya Pak Asep. Dia menjual sup bola daging seharga Rp15.000 sekitar $1. Di New York, pedagang hotdog hanya menerima uang tunai. Di Jakarta, Pak Asep bisa melayani pembayaran digital dari dompet elektronik apa saja, hanya dengan satu pindaian kamera ponsel. Ting! Selesai. Uang langsung masuk ke rekeningnya. Tanpa kembalian, tanpa ribet, tanpa biaya admin yang mencekik. Hans, mahasiswa Jerman itu, mengerutkan kening. Tapi Profesor, bukankah Tiongkok juga punya WeChat Pay? Apa bedanya? Saya tersenyum. Bedanya adalah integrasi nasional dan inklusivitas. Di Tiongkok, itu dikuasai 1-2 raksasa. Di Indonesia, bank sentral mereka melakukan langkah jenius. Mereka menyatukan semua bank, semua aplikasi, semua dompet digital menjadi satu bahasa yang sama. Chris, hasilnya? Revolusi ekonomi rakyat. Jutaan pedagang kecil yang dulu unbankable tidak tersentuh bank, yang tidak punya catatan keuangan, tiba-tiba masuk ke dalam sistem ekonomi formal. Mereka punya jejak digital. Mereka bisa mengajukan pinjaman modal usaha karena bank bisa melihat arus kas mereka dari aplikasi. Ini adalah demokratisasi ekonomi yang sesungguhnya. Seru saya. Kekayaan tidak lagi berputar di gedung-gedung tinggi Sudirman Tamrin, tapi mengalir deras ke ganggang sempit, ke pasar-pasar tradisional di pelosok desa. Saya berjalan mendekati Julia. Julia, kamu tahu istilah unicorn? Tentu, Profesor. Perusahaan rintisan bervaluasi di atas $1 miliar, seperti Uber atau Airbnb. Benar. Tapi tahukah kamu, kata saya sambil menatap matanya, bahwa Indonesia adalah pabrik unicorn di Asia Tenggara. Mereka tidak meniru Uber mentah-mentah. Mereka menciptakan solusi untuk masalah mereka sendiri. Mari saya ceritakan tentang Gojek. Awalnya, dunia tertawa. Sebuah aplikasi untuk memanggil tukang ojek, motor roda 2, konyol, pikir para investor Wall Street. Tapi pendiri Gojek melihat apa yang tidak kita lihat. Kemacetan Jakarta adalah masalah, tapi jutaan pengendara motor yang menganggur adalah solusi. Dia menggabungkan keduanya. Dan boom! Meledak. Tapi keajaiban sebenarnya bukan di situ. Lanjut saya, suara saya mulai bergetar karena antusiasme. Aplikasi ini berkembang menjadi super app. Kamu lapar, GoFood. Kamu butuh pijat, Go Massage. Kamu butuh rumahmu dibersihkan, Go Clean. Kamu butuh obat, Go Med. Dunia barat memisahkan aplikasi. Uber untuk transportasi, DoorDash untuk makanan, TaskRabbit untuk jasa. Indonesia. Mereka menyatukan semuanya dalam satu genggaman. Satu aplikasi untuk mengatur seluruh hidupmu. Dan dampaknya? Jutaan lapangan kerja tercipta.
Orang yang dulu pengangguran kini punya jaket hijau kebanggaan. Mereka adalah pahlawan jalanan. Saat pandemi mengurung orang di rumah, pasukan jaket hijau inilah yang memberi makan bangsa ini. Mereka mengantar obat, mengantar makanan, mengantar harapan. Mereka tidak menunggu bantuan Silicon Valley. Mereka tidak menunggu insinyur Google datang menyelamatkan mereka. Anak-anak muda Indonesia menulis kode pemrograman mereka sendiri, di kafe-kafe Jakarta, di ruang kerja bersama di Bali, dan mereka mengubah wajah ekonomi negara mereka. Suasana kelas hening penuh kekaguman. Mereka mulai melihat pola yang saya sampaikan. Indonesia bukan negara yang pasrah. Mereka adalah negara yang berinovasi dari keterbatasan. Namun kata saya sambil mengubah nada bicara menjadi lebih serius. Ada satu kekuatan digital lagi yang paling ditakuti dunia dari Indonesia. Bukan aplikasinya, bukan kodenya, tapi penggunanya. Saya menulis satu kata besar di papan tulis, netizen. Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Mereka pernah mendengar rumor itu. Jangan tertawa, tegur saya tegas. Microsoft pernah merilis survei yang mengatakan netizen Indonesia adalah yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Tapi survei itu melupakan satu hal penting, konteks. Netizen Indonesia adalah manifestasi modern dari semangat bambu runcing. Kalian ingat sejarah kemerdekaan mereka? Mereka melawan tank dan meriam penjajah hanya dengan bambu yang diruncingkan ujungnya. Mereka menang karena jumlah, karena keberanian, dan karena persatuan yang gila. Sekarang, bambu runcing itu telah berubah menjadi jari-jari di layar ponsel. Saya menceritakan sebuah kisah nyata. Tahun lalu, sebuah federasi olahraga internasional memperlakukan atlet Indonesia dengan tidak adil di Inggris. Mereka dipaksa mundur dari turnamen karena alasan yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam hitungan jam, akun media sosial federasi itu hilang, hancur. Jutaan komentar menyerbu, bukan dengan bot, bukan dengan mesin, tapi dengan manusia asli. Dari ibu rumah tangga di Sumatera, pelajar di Kalimantan, hingga pekerja migran di Hong Kong, mereka semua bergerak serentak. Pesannya satu, jangan ganggu merah putih kami. Saya menatap mahasiswa Amerika. Di negaramu, media sosial memecah belah. Kiri lawan kanan, liberal lawan konservatif. Kalian saling serang sesama warga negara. Di Indonesia? Oh, mereka memang sering berdebat soal politik dalam negeri. Tapi, saya mengangkat satu jari. Begitu ada pihak asing yang merendahkan martabat bangsa mereka, perbedaan itu lenyap seketika. Cebong dan kampret istilah untuk pendukung politik yang berlawanan di sana tiba-tiba bersalaman. Mereka bersatu menjadi satu gelombang tsunami digital yang siap menenggelamkan siapa saja yang menghina Ibu Pertiwi. Itu bukan cyberbullying biasa, jelas saya. Itu adalah pertahanan nasional semesta di era siber. Itu adalah bukti bahwa rasa memiliki negara di hati rakyat Indonesia begitu kuat, begitu mendarah daging. Mereka mungkin mengkritik pemerintah mereka sendiri setiap hari. Tapi jangan harap orang asing boleh ikut-ikutan mencela. Itu urusan dapur mereka. Orang luar dilarang masuk. Saya melihat para mahasiswa terdiam, meresapi makna di balik fenomena itu. Kalian tahu kenapa mereka begitu? Tanya saya lirih. Karena mereka adalah bangsa yang ramah. Sangat ramah. Jika kalian datang sebagai tamu, kalian akan diperlakukan seperti raja. Diberi makan, diberi senyum. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, selama bertahun-tahun berturut-turut oleh CAF World Giving Index. Tapi keramahan itu bukan kelemahan. Di balik senyum itu, ada harga diri yang tidak boleh diinjak, seperti Garuda. Dia tenang saat terbang, tapi cakarnya tajam jika sarangnya diganggu. Saya berjalan kembali ke proyektor, menampilkan gambar terakhir untuk hari ini. Sebuah grafik yang menunjukkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Hampir 80% penduduk sudah terkoneksi. Bayangkan masa depan, kata saya visioner. Ketika 200 juta lebih manusia ini semakin terdidik,
semakin melek teknologi, dan semakin sejahtera. Mereka adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Mereka adalah kolam bakat digital yang belum tergali sepenuhnya. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia tahu ini. Kenapa menurut kalian Elon Musk, Tim Cook, dan para CEO teknologi dunia rajin mendekati pemimpin Indonesia? Karena mereka tahu siapa yang memenangkan hati netizen Indonesia. Dia memenangkan masa depan digital Asia. Indonesia bukan lagi sekadar pasar target. Mereka adalah pemain. Kreator konten mereka mendunia. Gamer mereka juara dunia e-sport. Hacker putih mereka ditakuti dan dihormati. Saya menutup laptop saya perlahan. Jadi, kita sudah membahas sumber daya alam, infrastruktur, dan ekonomi digital. Kalian mungkin berpikir, oke Profesor, mereka punya uang dan teknologi. Tapi apakah mereka punya jiwa? Apakah mereka punya pengaruh budaya? Saya tersenyum misterius. Kekuatan terbesar sebuah negara bukanlah seberapa banyak uang yang mereka punya, tapi seberapa banyak dunia mencintai budaya mereka. Kita sebut itu soft power. Jepang punya anime, Korea punya K-pop, Amerika punya Hollywood. Apakah Indonesia punya sesuatu yang bisa membuat dunia jatuh cinta? Jawabannya ada di piring makan kalian, di lemari pakaian kalian, dan di destinasi impian kalian. Minggu depan, saya menunjuk ke arah pintu. Kita akan membahas diplomasi yang paling lezat dan paling indah di dunia. Diplomasi rendang dan kebaya. Kelas bubar. Mahasiswa mulai berkemas. Tapi kali ini gerakan mereka lambat. Mereka masih berdiskusi. Saya mendengar Hans berkata kepada temannya, "Aku harus mengecek saham perusahaan teknologi Indonesia nanti malam." Dan Julia bergumam, "Mungkin aku harus belajar bahasa Indonesia." Saya tersenyum puas. Benih kekaguman itu sudah tumbuh menjadi pohon keyakinan. Tapi pukulan terakhir, pukulan emosional yang paling dalam, baru akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Suasana kelas hari itu lebih santai. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan. Saya berdiri di depan kelas, tidak membawa data statistik, tidak membawa grafik saham. Saya hanya membawa dua benda di atas meja dosen. Sebungkus mie instan goreng. Dan sebuah kotak makan berisi daging sapi berwarna gelap pekat. Mahasiswa saya saling berpandangan. Hans, mahasiswa Jerman itu, tersenyum lebar melihat bungkusan mie itu. "Saya kenal itu, Profesor," serunya. "Itu makanan pokok saya saat akhir bulan di asrama." Saya tertawa. "Tentu saja kamu kenal. Ini bukan sekadar mie. Ini adalah alat diplomasi paling efektif yang pernah diciptakan umat manusia." Saya mengangkat bungkus Indomie itu tinggi-tinggi. "Kalian pikir diplomasi hanya terjadi di gedung PBB? Salah. Diplomasi Indonesia terjadi di dalam perut kalian." Di Nigeria, mie ini begitu populer sampai mereka mengira ini adalah makanan asli Afrika. Di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, bungkusan kecil ini telah menjajah lidah dunia tanpa menumpahkan setetes darah pun. Tapi, saya membuka kotak makan yang satu lagi. Aroma rempah yang kuat dan harum seketika menyebar ke seluruh ruangan. Aroma serai, lengkuas, santan yang dimasak berjam-jam, dan cabai. Ini adalah rendang. Julia, mahasiswa Prancis yang sangat bangga dengan masakan negaranya, mendekat dan menghirup aromanya. Matanya terpejam. Baunya sangat kompleks, sangat dalam. "Julia," kata saya lembut, "dunia menobatkan ini sebagai makanan ternak nomor 1 di dunia. Bukan foie gras dari negaramu, bukan sushi dari Jepang, bukan steak dari Amerika, tapi rendang dari Sumatera Barat. Tahukah kalian filosofi di balik daging hitam ini? Rendang tidak bisa dimasak dengan terburu-buru. Butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Santan cair harus diaduk terus-menerus sampai menjadi minyak, lalu menjadi dedak dan akhirnya meresap sempurna ke dalam daging. Itu adalah cerminan karakter bangsa Indonesia. Kesabaran, ketekunan,
Mereka rela melalui proses yang panjang dan menyakitkan demi menghasilkan sesuatu yang abadi. Rendang bisa bertahan berbulan-bulan tanpa pengawet buatan. Begitu juga bangsa ini. Mereka tahan banting. Saya menatap seluruh kelas. Ini yang saya sebut gastrodiplomasi. Saat lidah kalian sudah jatuh cinta pada rasa Indonesia, hati kalian akan mengikuti. Indonesia tidak perlu mengirim tentara untuk menaklukkan dunia. Mereka cukup mengirim bumbu-bumbu dari kepulauan rempah mereka. Saya melihat para mahasiswa menelan ludah. Mereka mulai lapar. Tapi bukan hanya lapar akan makanan, mereka lapar akan cerita tentang negeri ajaib ini. Namun, lanjut saya. Kembali serius. Daya tarik Indonesia bukan hanya pada apa yang bisa kalian makan, tapi pada apa yang bisa kalian rasakan di jiwa kalian. Saya menampilkan gambar sebuah pura di tepi danau, dengan latar belakang gunung berapi yang megah. Bali. Satu kata itu saja sudah cukup membuat seisi kelas mengangguk. Semua orang tahu Bali. Tapi dengarkan saya. Bali bukan hanya tentang pesta di pantai atau selancar. Kekuatan Bali ada pada heningnya. Kalian tahu Hari Raya Nyepi? Saya menceritakan pengalaman saya saat nyepi di Bali. Bagaimana satu pulau berhenti total. Bandara internasional tutup. Tidak ada lampu, tidak ada internet, tidak ada suara, hanya bintang di langit dan suara angin. Di dunia yang bising ini, di mana New York tidak pernah tidur dan Tokyo selalu menyala, Indonesia memiliki satu hari di mana mereka memaksa dunia untuk berhenti dan bernapas. Mereka mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan jiwa. Dan tahukah kalian? Indonesia bukan hanya Bali. Sekarang mereka sedang membangun 10 Bali baru. Danau Toba yang mistis di Sumatera, Labuan Bajo dengan Naga Purba Komodo di Nusa Tenggara, Candi Borobudur yang agung di Jawa Tengah. Pariwisata mereka bukan pariwisata plastik seperti di Dubai atau Las Vegas. Pariwisata mereka adalah pariwisata yang bernyawa. Kalian datang ke sana, dan kalian disambut bukan sebagai turis, tapi sebagai saudara yang pulang kampung. Seorang mahasiswa dari Timur Tengah, Ahmed, mengangkat tangannya. Profesor, saya mendengar Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Apakah aman bagi orang yang berbeda agama? Pertanyaan yang sangat penting. Di Barat, citra Islam seringkali disalahartikan karena berita-berita terorisme yang bias. Saya tersenyum hangat pada Ahmed. Pertanyaan bagus, Ahmed. Dan jawabannya akan membuatmu terkejut. Saya menekan tombol proyektor. Muncul gambar 2 bangunan megah yang berdiri berhadapan di Jakarta, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Lihat 2 bangunan ini. Mereka bertetangga. Sangat dekat. Saat Hari Raya Idul Fitri, halaman gereja dipakai untuk parkir umat Muslim. Saat Natal, pemuda Muslim ikut menjaga keamanan gereja. Tapi ada yang lebih indah dari itu. Di bawah tanah, menghubungkan kedua bangunan suci ini, ada sebuah terowongan. Mereka menyebutnya terowongan silaturahmi. Saya melihat mata Ahmed berkaca-kaca. Dunia sedang terpecah belah karena agama. Di India, ada konflik. Di Timur Tengah, ada perang saudara. Di Eropa, ada Islamofobia. Tapi di Indonesia, mereka membangun terowongan persahabatan. Inilah wajah Islam Nusantara. Islam yang ramah, Islam yang tersenyum, Islam yang memeluk budaya lokal, bukan menghancurkannya. Para wali songo penyebar agama di masa lalu tidak datang dengan pedang. Mereka datang dengan gamelan, dengan wayang, dengan syair. Di Indonesia, wanita Muslim bisa menjadi pemimpin, menjadi menteri, menjadi ilmuwan, tanpa kehilangan jati dirinya. Saya pernah melihat Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Dia disambut dengan pelukan hangat oleh imam besar Masjid Istiqlal. Momen itu membuat dunia menangis haru. Suara saya menjadi parau karena emosi. Dunia butuh obat. Dunia sedang sakit karena kebencian.
Dan obat itu ada di Indonesia. Semboyan mereka Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya tulisan di kaki burung Garuda. Itu adalah praktik hidup sehari-hari. Kalian bisa melihat kelenteng Tionghoa yang di dalamnya ada altar untuk Muslim. Kalian bisa melihat keluarga di Manado yang adiknya Kristen dan kakaknya Muslim makan di satu meja dengan damai. Tentu, ada kelompok-kelompok kecil yang radikal. Ada riak-riak intoleransi, tapi arus utamanya, mayoritas diamnya, adalah lautan cinta kasih yang moderat. Saya berjalan mendekati jendela, melihat keluar ke arah kampus Harvard yang mulai tertutup salju. Kalian tahu kenapa orang Indonesia selalu tersenyum? Bahkan saat hidup mereka susah, para mahasiswa menggeleng, karena mereka memiliki konsep nerimo dan bersyukur. Mereka tidak mengejar materi duniawi segila orang Amerika. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kumpul dengan keluarga, minum teh manis, tertawa bersama tetangga. Survei global mengatakan orang Indonesia adalah salah satu bangsa paling optimis di dunia. Padahal secara ekonomi mereka belum kaya raya. Kenapa? Karena kekayaan mereka ada di hati. Saya kembali ke meja dosen. Kekuatan lunak soft power ini. Budaya, makanan, toleransi, dan optimisme. Inilah yang membuat Indonesia tidak bisa dihancurkan dari dalam. Kalian bisa menyerang mata uangnya. Kalian bisa memblokir ekspornya. Tapi kalian tidak bisa mematahkan semangatnya. Karena semangat itu berakar pada ribuan tahun kearifan nenek moyang. Hans, yang biasanya skeptis, kini tampak termenung dalam. Profesor, katanya pelan, sepertinya kita di barat terlalu sombong, kita pikir kita yang paling beradab. Padahal, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi kami semua tahu apa maksudnya. Peradaban bukan dinilai dari seberapa tinggi gedungmu, tapi seberapa tinggi rasa hormatmu pada sesama manusia. Benar, Hans, jawab saya. Kita terlalu sibuk mengajarkan dunia cara hidup, sampai kita lupa belajar cara hidup bahagia. Dan sekarang, saya menatap jam dinding. Kuliah tinggal satu sesi lagi minggu depan. Kita sudah punya gambaran lengkap. Sumber daya alam yang melimpah, posisi geopolitik yang strategis, ekonomi digital yang meledak, dan kekuatan budaya yang memikat. Pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang akan dilakukan raksasa ini dengan semua kekuatan itu? Apakah dia akan menjadi ancaman bagi dunia? Atau dia akan menjadi juru selamat? Minggu depan, sesi terakhir, saya akan tunjukkan peran Indonesia di panggung dunia, G20, ASEAN, dan bagaimana presiden mereka menjadi jembatan perdamaian di antara negara-negara adidaya yang sedang bertikai. Bersiaplah, karena akhir dari cerita ini akan mengubah cara kalian melihat peta dunia selamanya. Saya menutup kotak makan rendang itu. Aromanya masih tertinggal di ruangan, seperti janji manis tentang masa depan yang lezat dan penuh harapan. Saya berdiri diam di depan kelas selama 1 menit penuh, membiarkan keheningan meresap ke dalam tulang sumsum para mahasiswa. Peta Indonesia masih terpampang di layar proyektor, bersinar terang di ruangan yang agak redup itu. Kita sudah bicara tentang kekayaan alam. Suara saya memecah kesunyian. Kita sudah bicara tentang revolusi digital, tentang infrastruktur, tentang budaya yang memikat hati. Tapi semua itu belum cukup untuk menjadikan sebuah negara sebagai pemimpin dunia. Saya berjalan perlahan menaiki tangga ruang kuliah, berdiri di antara para mahasiswa, sejajar dengan mereka. Untuk memimpin dunia, sebuah negara butuh satu hal yang paling langka saat ini. Lebih langka dari nikel, lebih langka dari emas, kepercayaan, dan kemampuan untuk mendamaikan. Saya menatap mata Hans dari Jerman, dan Ewei dari Tiongkok secara bergantian. Dunia kita sedang retak. Barat membenci Timur. Utara menindas Selatan. Amerika dan Tiongkok bersitegang. Rusia dan Eropa saling mengancam. Siapa yang bisa berdiri di tengah-tengah badai ini tanpa terseret arus? Saya kembali ke papan tulis dan menulis satu frasa sakti dalam politik luar negeri Indonesia. Bebas aktif.
Kalian ingat pertemuan G20 di Bali? Tanya saya. Para mahasiswa mengangguk. Tentu saja mereka ingat. Itu adalah momen paling menegangkan dalam sejarah diplomasi modern. Saat itu, semua pengamat politik di Washington dan London bertaruh bahwa pertemuan itu akan gagal total. Perang di Ukraina sedang memanas. Presiden Amerika mengancam tidak akan datang jika Presiden Rusia hadir. Dunia diambang Perang Dunia Ketiga. Media Barat mencemooh Indonesia. Mereka bilang, Presiden Indonesia terlalu naif. Indonesia tidak punya bobot diplomatik untuk mengatur raksasa-raksasa ini. Suara saya meninggi, penuh emosi. Tapi apa yang terjadi? Presiden Indonesia melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dilakukan oleh pemimpin Eropa manapun saat itu. Dia terbang ke Kiev, melihat reruntuhan perang, lalu terbang langsung ke Moskow untuk bertemu pemimpin Rusia. Dia membawa pesan damai. Dia menjadi jembatan di saat jembatan lain sudah dibakar. Dan di Bali, di bawah atap bambu yang indah, di tengah hembusan angin tropis, keajaiban terjadi. Para pemimpin dunia yang saling membenci itu akhirnya duduk bersama. Mereka menghasilkan deklarasi bersama. Deklarasi yang menyelamatkan muka dunia. Siapa yang melakukan itu? Bukan PBB, bukan Amerika, tapi Indonesia. Saya melihat rasa hormat yang mendalam di wajah para mahasiswa. Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan sekadar negara berkembang yang meminta bantuan. Mereka adalah Global South Leader, pemimpin bagi negara-negara selatan. Suara bagi mereka yang selama ini tidak didengar. Di saat negara adidaya sibuk pamer otot militer, Indonesia sibuk merangkul teman. Filosofi mereka sederhana. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Itulah kenapa, saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bisa menelepon Washington dan Beijing di hari yang sama, dan kedua belah pihak akan mengangkat telepon itu dengan rasa hormat. Saya kembali ke meja dosen, mengambil kapur tulis terakhir saya. Saya akan menuliskan angka terakhir untuk kuliah semester ini. Ini bukan sekadar angka, kata saya lirih. Ini adalah janji. Tahun 2045, negara ini akan berusia 100 tahun, 1 abad kemerdekaan. Dan berdasarkan semua data yang kita bahas selama 5 pertemuan ini, demografi, sumber daya, teknologi, stabilitas politik, para ahli ekonomi dunia sepakat akan satu hal. Pada tahun itu, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia, melampaui Jerman, melampaui Inggris, melampaui Jepang. Hans ternganga. Melampaui Jerman, Profesor? Ya Hans, maafkan saya. Tapi matahari sedang terbit di timur Khatulistiwa. Bayangkan sebuah negara dengan 320 juta penduduk yang sejahtera, kelas menengah yang kuat, industri teknologi yang maju, menjadi pusat perdagangan maritim dunia, dan yang paling penting, menjadi paru-paru dunia yang menjaga bumi kita tetap bernapas. Itulah Indonesia emas. Saya menutup buku catatan saya dengan suara buk yang tegas. Jadi, para mahasiswa sekalian, inilah kesimpulan kuliah saya. Selama ini kalian diajarkan untuk melihat ke barat, ke London, ke New York, ke Paris. Tapi saran saya sebagai orang tua yang sudah melihat pasang surut sejarah, mulailah belajar bahasa Indonesia. Beberapa mahasiswa tertawa kecil, tapi mata mereka tidak berbohong. Mereka serius memikirkannya. Pergilah ke sana. Jangan hanya ke Bali untuk berjemur. Pergilah ke Jakarta. Lihat gedung pencakar langitnya yang menantang awan. Pergilah ke ibu kota Nusantara. Lihat kota masa depan di tengah hutan. Pergilah ke desa-desa, bicaralah dengan anak-anak mudanya, rasakan denyut nadinya, karena di sanalah masa depan dunia sedang ditulis, bukan dengan tinta emas, tapi dengan keringat kerja keras dan senyum ketulusan. Jepang bangkit dari abu perang, Tiongkok bangkit dari kemiskinan, tapi Indonesia sedang bangkit dari ketidaktahuan kita semua. Mereka bangkit bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memperindahnya. Kuliah selesai. Saya berjalan keluar ruangan.
Namun langkah saya terhenti. Di belakang saya, terdengar suara kursi bergeser. Saya menoleh. Kesembilan mahasiswa itu berdiri. Hans, Julia, Ewei, Ahmed, dan yang lainnya. Mereka tidak langsung berkemas. Mereka berdiri tegak, menatap saya, lalu satu persatu mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan untuk saya. Saya tahu itu. Tepuk tangan itu adalah penghormatan bagi raksasa yang baru saja mereka kenal. Penghormatan bagi Garuda yang kini merentangkan sayapnya menutupi cakrawala. Saya tersenyum, mengangguk pelan, dan meninggalkan ruangan dengan hati yang penuh. Layar perlahan meredup menjadi hitam. Hening sejenak. Lalu, suara narator suara yang berwibawa, hangat, dan sangat Indonesia masuk, berbicara langsung kepada penonton. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, Anda baru saja mendengar bagaimana dunia melihat kita. Bagaimana seorang profesor di universitas terbaik di dunia membicarakan tentang tanah kelahiran kita dengan penuh kekaguman. Mungkin, saat mendengar cerita tadi, ada rasa tidak percaya di hati Anda. Ah, masa si negara kita sehebat itu? Bukannya kita masih banyak masalah? Bukannya korupsi masih ada? Bukannya jalan di depan rumah saya masih berlubang? Ya, Anda benar. Kita tidak menutup mata. Negara kita belum sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak air mata yang menetes di sudut-sudut negeri ini. Tapi, jangan biarkan kekurangan itu membutakan mata Anda dari potensi raksasa yang kita miliki. Seringkali, orang luar lebih menghargai kita daripada kita menghargai diri sendiri. Kita sering merasa rendah diri. Kita sering merasa produk luar lebih baik. Kita sering mencemooh bangsa sendiri di media sosial. Hentikan itu. Mulai hari ini, hentikan rasa minder itu. Tataplah cermin. Lihatlah wajah Anda. Di dalam darah Anda mengalir warisan para pelaut yang berani mengarungi samudra luas hanya dengan melihat bintang. Di dalam tulang Anda tersimpan ketangguhan para pejuang yang mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Dunia sedang menunggu kita. Dunia sedang membutuhkan kita. Lihatlah anak-anak muda kita yang memenangkan Olimpiade Sains. Lihatlah atlet-atlet kita yang mengibarkan merah putih di panggung dunia. Lihatlah UMKM kita yang menembus pasar global. Mereka adalah bukti bahwa kita bisa. Indonesia Emas 2045 bukan hadiah yang jatuh dari langit. Itu adalah puncak gunung yang harus kita daki bersama. Kakimu mungkin lelah, napasmu mungkin sesak. Tapi jangan berhenti mendaki. Karena pemandangan di puncaknya sangat indah. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakan, apa yang bisa kau lakukan untuk membuat Garuda terbang lebih tinggi? Jadilah petani yang inovatif. Jadilah guru yang menginspirasi. Jadilah pedagang yang jujur. Jadilah pejabat yang amanah. Jadilah netizen yang bijak. Apapun profesimu, lakukanlah dengan rasa cinta yang besar pada negeri ini. Karena kita adalah Indonesia. Kita bukan bangsa kuli, kita bukan bangsa pengikut, kita adalah bangsa pemenang. Garuda itu ada di dadamu. Sekarang, biarkan dia terbang.